Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim yang biasa disebut Kiai Haji Wahid Hasyim adalah putra kelima dari pasangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Nyai Nafiqoh binti Kiai Ilyas. Anak lelaki pertama dari 10 bersaudara ini lahir pada hari Jumat Legi Rabiul Awal tahun 1333 Hijriah atau bertepatan dengan 1 Juni 1914 Masehi, ketika rumahnya sedang ramai dengan pengajian. Kiai Haji Wahid Hasyim mempunyai otak yang sangat cerdas. Pada usia kanak-kanak, beliau sudah pandai membaca Al-Quran, dan dia menghatamkan Al-Quran ketika masih berusia 7 tahun. Pada usia 12 tahun, setamat dari madrasah, beliau sudah membantu ayahnya mengajar adik-adik dan anak-anak seusianya. Pada usia 13 tahun, beliau dikirim ke Pondok Siwalan, Panji Sidoarjo. Ternyata di sana ia hanya bertahan sebulan. Dari Siwalan, beliau pindah ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Namun, di Lirboyo Kediri, ia hanya mondok beberapa hari saja. Sepulang dari Lirboyo, Abdul Wahid tidak meneruskan belajarnya di pesantren lain, tetapi memilih tinggal di rumah belajar secara otodidak. Meskipun tidak sekolah di lembaga pendidikan umum, pada usia 15 tahun beliau sudah mengenal huruf Latin dan menguasai bahasa Inggris dan Belanda. Pada usia 18 tahun, tepatnya tahun 1932 Masehi, Wahid Hasyim dikirim oleh ayahnya ke Mekah. Di samping untuk menunaikan haji, juga untuk memperdalam berbagai cabang ilmu agama. Setelah kembali dari Mekah, Wahid Hasyim merasa perlu mengamalkan ilmunya dengan melakukan pembaruan atau reformasi baik di bidang sosial, keagamaan, pendidikan, dan politik. Pada usia 24 tahun, yaitu tahun 1938 Masehi, Wahid Hasyim mulai terjun ke dunia politik. Waktu itu April 1934 Masehi. Sepulang dari Mekah, beliau ditawari masuk ke organisasi apapun, termasuk NU. Beliau menolak. Tetapi setelah beberapa lama melakukan pergulatan pemikiran, akhirnya Kiai Haji Wahid Hasyim menjatuhkan pilihannya ke NU. Meskipun belum sesuai dengan keinginannya, tapi NU dianggap memiliki kelebihan dibanding organisasi yang lain. Karena NU dalam waktu yang cukup singkat sudah menyebar hingga 60% di seluruh wilayah di Indonesia. Inilah yang dianggap oleh Wahid Hasyim sebagai kelebihan yang dimiliki oleh NU dibanding yang lain. Pada usia 25 tahun, yaitu tahun 1939 Masehi, Wahid Hasyim mempersunting gadis bernama Solihah, putri Kiai Haji Bisri Sansuri, yang pada waktu itu baru berusia 15 tahun. Pasangan ini dikaruniai 6 anak putra, yaitu Abdurrahman Ad-Dahil atau yang disebut dengan Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI, Aisyah, Ketua Umum PP Muslimat NU tahun 1995 sampai 2000 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi atau Gus Salah, seorang insinyur lulusan ITB, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Umar, dokter lulusan UI, Khotijah, dan Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim juga banyak berkiprah dalam bidang sosial kemasyarakatan dan kenegaraan. Pada tahun 1938, Kiai Haji Wahid Hasyim banyak mencurahkan waktunya untuk kegiatan-kegiatan NU. Waktu itu Wahid Hasyim ditunjuk sebagai sekretaris pengurus ranting NU Tebu Ireng, lalu menjadi anggota pengurus cabang NU Jombang. Kemudian Wahid Hasyim dipilih sebagai anggota pengurus besar NU di wilayah Surabaya. Setelah NU berubah menjadi partai politik, beliau pun dipilih sebagai Ketua Biro Politik NU tahun 1950 Masehi. Di samping aktif di NU, Kiai Haji Wahid Hasyim juga bergabung dengan MIAMI pada tahun 1939 Masehi. Bahkan, beliau dalam suatu konferensi terpilih sebagai Ketua MIAMI.
walaupun setahun kemudian beliau mundur. Kemudian pada tahun 1945 Masehi, Wahid Hasyim berkiprah di Partai Masyumi, di mana Kiai Haji Hasyim Asy'ari terpilih sebagai ketua umumnya dan Wahid Hasyim terpilih sebagai ketua duanya. Pada tanggal 20 Desember 1949, Kiai Haji Wahid Hasyim diangkat menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Hatta. Sebelumnya, yaitu sebelum penyerahan kedaulatan, ia menjadi Menteri Negara. Pada periode Kabinet Nasir dan Kabinet Sukiman, Kiai Haji Wahid Hasyim tetap memegang jabatan Menteri Agama. Pada tahun 1952 Masehi, Kiai Haji Wahid Hasyim memprakarsai berdirinya Liga Muslimin Indonesia, suatu badan federasi yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil NU, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, dan Darul Dakwah wal Irsyad. Susunan pengurusnya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai ketua, Apikusno Cokro Suyoso sebagai wakil ketua 1, dan Haji Sirojuddin Abbas sebagai wakil ketua 2. Ketika Muktamar ke-19 di Palembang, Kiai Haji Wahid Hasyim dicalonkan sebagai ketua umum. Namun, beliau menolaknya dan mengusulkan agar Kiai Haji Maskur menempati jabatan sebagai Ketua Umum PBNU pada waktu itu. Kemudian, atas penolakan Kiai Haji Wahid Hasyim untuk menduduki jabatan Ketua Umum NU, maka terpilihlah Kiai Haji Maskur menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Namun, berhubung Kiai Haji Maskur diangkat menjadi Menteri Agama, maka NU menonaktifkan Kiai Haji Maskur selaku ketua umum, dan dengan demikian maka Kiai Haji Wahid Hasyim ditetapkan sebagai ketua umum. Di samping sebagai ketua umum PBNU, Kiai Haji Wahid Hasyim menjabat Sumu Buso atau Kepala Jawatan Agama Pusat pada masa pendudukan Jepang. Kiai Haji Wahid Hasyim merupakan tokoh muda BPU PKI. Karir Abdul Wahid Hasyim dalam pentas politik nasional terus melejit. Dalam usianya yang masih muda, beberapa jabatan beliau sandang. Di antaranya ketika Jepang membentuk badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan atau dikenal dengan BPU PKI. Wahid Hasyim merupakan salah satu anggota termuda waktu itu dengan berusia 33 tahun. Namun pada tanggal 19 April 1953 merupakan hari berkabung bagi keluarga Kiai Haji Wahid Hasyim. Waktu itu hari Sabtu tanggal 18 April, beliau bermaksud pergi ke Sumedang untuk menghadiri rapat NU, tetapi beliau mengalami kecelakaan mobil di Cimindi. Dan pada pukul 10.30 hari Ahad 19 April 1953 Masehi, Kiai Haji Wahid Hasyim dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia 39 tahun. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 206 tahun 1964 Masehi tertanggal 24 Agustus 1964, Kiai Haji Wahid Hasyim ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional.